Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat Argasena dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Argasena. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol pada malam hari ini, kita saksikan dulu yang melewat berikut ini. Oke, malam ini saya ada di Hotel Ibis Pontianak. Rencananya saya di sini menyelesaikan beberapa video dan beberapa artikel yang harus saya periksa dan saya benerin dari penulisnya, dari tim pegawai jalanan. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ini kan percobaan kamera baru. Ini saya merekam tanpa menggunakan alat bantu recorder atau voice recorder, tapi langsung dari kamera Sony ZV-1. Saya ingin tahu apakah suaranya bisa tertangkap dengan jelas atau tidak. Baiklah teman-teman, dimanapun kalian berada, saya sebenarnya setiap membuat konten selalu memperbanyak bacaan seperti ini. Salah satunya adalah buku Wali Songo, Kedua Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa pada tahun 1404 sampai dengan 1482 Masehi. Buku ini belum selesai baca, tapi kalau dilihat dari sinopsisnya di belakang ini, banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari dari buku yang tidak terlalu tebal. Jadi adanya Wali Songo itu kan kebanyakan ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Itu pendapat mereka, padahal buktinya sudah banyak sekali. Makanya adanya buku ini semakin jelas bahwa Wali Songo itu memang benar-benar ada pada saat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan menurut saya pribadi, bukan hanya Wali Songo, tetapi sebenarnya banyak ulama-ulama lain yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ataupun di Nusantara. Tapi karena yang terkenal sekali adalah Wali Songo, dan banyak cerita-cerita yang kadang-kadang mengaburkan atau malah semacam seperti hal yang diada-ada. Contohnya begini ya, kita ambil contoh simpel aja. Wali Songo digambarkan dalam film bisa terbang, bisa menghilang, bisa bertapa berpuluh-puluh hari, 40 hari. Tapi sebenarnya kalau kita lihat seperti adegan Sunan Kalijaga yang dia bertapa di pinggir sungai sampai lebih dari 1 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Itu kan sebenarnya tidak tepat, karena dalam Islam kita diwajibkan sholat 5 waktu. Artinya cerita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi dengan adanya buku ini semakin jelas kita dapat melihat literasi atau catatan-catatan sejarah yang dikutip dalam buku ini. Oke, saya hanya berpendapat sedikit tentang buku yang belum saya baca, belum saya selesaikan ini. Tetapi ini sebagai pembuka bahwa nanti tetap dalam channel ini saya ingin mereview buku-buku yang saya baca. Jadi teman-teman bisa menyimak sebagian kecil saja ya maksud dari buku ini. Jadi tidak perlu kalian baca semuanya kalau bukunya tebal, tapi cukup nonton di channel Argasena saja. Kalian bisa tahu maksud bukunya apa dan seperti apa singkat ceritanya. Buku Wali Songo. Terus yang kedua, saya ada kopian buku Sejarah Kesultanan Sambas yang pernah diulas di pegawai jalanan beberapa bulan yang lalu kan. Ini sebenarnya kopian saya beli saat berkunjung ke Kesultanan Sambas, ke keratonnya. Saya nggak dapat buku yang asli, tapi ini hanya kopian, tapi lumayan karena isinya masih sama walaupun hanya kopi.
Buku ini berjudul Sejarah Kesultanan Sambas, disusun atau diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas. Nah, di buku ini tercatat atau tertulis sejarah lengkap ya, dari kerajaan Sambas sebelum Kesultanan Islam sampai Kesultanan Islam dan sampai berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan Sambas dan bergabungnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Provinsi Kalimantan Barat dan menjadikan Sambas itu salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Di sini disebutkan juga dalam buku ini tentang perjalanan awal, yaitu sekitar 500 orang bangsawan Majapahit yang hijrah ke Sambas, ada dalam buku ini, dan cuplikan dari kitab Nagara Kertagama yang menyebut Sambas dalam kitabnya. Terus juga ada juga cerita tentang Sultan Tengah dari Brunei yang menurunkan keturunan di Sambas yang menjadikan kerajaan Sambas atau Panembahan Sambas itu menjadi Kesultanan Islam saat itu. Itu dua buku yang saya coba bukan ulas ya, tapi hanya memperkenalkan ke teman-teman semuanya. Malam ini saya sedang menyelesaikan artikel. Sebenarnya yang membuat artikel itu adalah tim yang lain, tetapi saya tetap menjadi editornya karena saya harus memeriksa isi artikelnya. Masih beberapa artikel belum selesai, dan satu lagi saya sedang menyelesaikan juga video untuk pegawai jalanan. Video tunggu aja lah nanti kisah-kisahnya ya. Kisah sejarah intinya. Dan kalian juga bisa subscribe channel kami yang lain selain Argasena, Pegawai Jalanan, Pegawai Muslim, Pegawai Astral, dan juga kalian bisa subscribe channel Pegawai Histeria. Silahkan kalian ikuti channel-channel kami, dan terima kasih untuk kalian dan teman-teman yang sudah mensupport kami sampai detik ini. Sorry ya jika terdengar suara-suara anak ribut, karena saya membawa anak dan istri saat sedang menyelesaikan beberapa proyek video dan proyek artikel di hotel. Karena di rumah sedang ada renov studio, jadi agak kurang kurang enak untuk ngerjain proyek di sana. Nanti kalau sudah studionya jadi, maka kami nggak akan keluar lagi. Paling kalau memang harus berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di Indonesia, kami mungkin ya tetap ngerjainnya di hotel dengan tim. Udah, akhirnya selesai juga ngobrol-ngobrol kita. Jadi teman-teman bisa kenal lebih dekat dengan pegawai jalanan, yang sebenarnya kami itu bukan ahli sejarah, tapi kami hanya membaca dan menyampaikan apa yang sudah kami baca dan apa yang kami yakini. Kalian boleh saja berbeda versi sejarah mana yang kalian percayai, tetapi dalam perbedaan itu jangan saling mencela ya. Silahkan kalau memang tidak berkenan dengan apa yang kami yakini, berdebatlah secara baik ya. Karena versi sejarah itu banyak, tergantung kalian mau percaya yang mana. Oke, terima kasih sudah menonton cuap-cuap dari kami. Dan salam untuk teman-teman semuanya yang menonton dari manapun kalian berada. Dan saya doakan semoga kalian sukses dan rezekinya lancar. Terima kasih sudah menonton, salam dari Argasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.